Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami memasuki tanggal 1 Juli 2024. Berarti 6 bulan sudah berlalu di hadapan kami dan kami tetap dalam keadaan sehat terpelihara. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Itu sebabnya memulai bulan Juli tanggal 1 ini dan selanjutnya kami mau memulai membuka hati pikiran kami menerima renungan di pagi ini. Mari Tuhan berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu jangan terlambat. Terambil dari Kidung Agung pasal 5 ayat yang kedua. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah yang diutarakan di dalam Kidung Agung pasal 5 pada ayat yang kedua. Kitab Kidung Agung merupakan sebuah kitab yang sangat baik dan berisi kalimat-kalimat indah yang sangat menawan hati. Umat Israel sangat menyenangi kitab ini, saudara. Kitab Kidung Agung memang berisi kisah tentang percakapan antara mempelai laki-laki, yaitu Raja Salomo, dengan mempelai wanita, yaitu Putri Sulamit. Namun, bagi kita dewasa ini, kitab ini juga menggambarkan hubungan antara gereja Tuhan yang disebut sebagai mempelai wanita dengan mempelai pria surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab ini, saudara, diajarkan bagaimana seharusnya hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Pada ayat kedua tadi dikatakan, dengarlah kekasihku mengetuk. Ayat ini sejajar dengan Wahyu 3 ayat 20 yang berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Nah, saudara, ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus selaku mempelai pria sedang berada di luar. Dia sedang menunggu pintu dibukakan sehingga dia dapat masuk dan bersekutu dengan tuan rumah, yaitu saya dan saudara sebagai mempelai wanitanya. Namun, dari ayat-ayat renungan hari ini dapat kita ketahui bahwa banyak mempelai wanita hanya mendengar suara mempelai pria memanggil-manggil dari luar, namun mereka tidak segera membukakan pintu. Mereka hanya terpukau dengan suara panggilan tersebut serta tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Pada ayat yang keempat dikatakan begini, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Artinya, saudara-saudara, kenapa dia tidak segera membuka pintu? Sampai yang mengetuk pintu itu memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Nah, lalu membuat hati mempelai wanita itu berdebar-debar. Rupanya ia terlambat membuka pintu. Tidak tahu kenapa dia tidak aktif, tetapi dia hanya pelan-pelan saja. Nah, saudaraku yang kekasih, hidup mereka telah dikuasai oleh kebenaran semu tersebut dan tidak mau membuka pintu bagi Kristus, sehingga banyak mempelai wanita, yaitu orang-orang percaya, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Mereka tidak memperlihatkan gaya hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai kekasih Kristus. Mereka berkata bahwa adalah pengikut Kristus, adalah hamba Tuhan dan sebagainya, tetapi tidak memperlihatkan ciri seorang Kristen atau ciri seorang hamba Tuhan yang benar-benar bisa menjadi teladan. Nah, saudaraku, sebagai mempelai wanita yang
harus selalu siap bertemu dengan Kristus, sang mempelai pria surga. Marilah kita bangun, saudara, dan mempersilahkan dia masuk, sehingga ada persekutuan antara mempelai wanita dengan mempelai prianya. Ketika mempelai pria menjadi kepala bagi mempelai wanita, maka dia akan melakukan perubahan. Sekarang, jika saudara rindu untuk mengalami perubahan dalam hidupmu, maka segeralah buka pintu bagi dia. Jangan terlambat, saudara. Sebab jika kita terlambat, maka mempelai pria tersebut akan pergi dan akhirnya meninggalkan kita. Akibatnya sangat buruk bagi mempelai wanita, yaitu pada ayat yang ke-6. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku karena ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disautnya. Wah, sangat mencekam sekali. Karena gara-gara terlambat membuka pintu, mempelai pria sudah pergi. Nah, saudaraku, akhirnya mempelai wanita mengalami kesulitan. Dia tentu, saudara, akan sedih dan dia akan menyesal. Nah, saudaraku, karena itu selagi ada waktu, marilah kita menggunakan dengan baik. Gunakanlah segala kesempatan untuk bersekutu dengan mempelai pria surga, yakni Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukalah hatimu selalu siap untuk bertemu mempelai pria, yaitu kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Mendengar akan jauh lebih berharga jika disertai dengan respon dan tindakan. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, mempelai lelaki surga, dan kami gereja sebagai mempelai wanitanya, kami rindu Tuhan mendengar ketukan pintu yang Engkau sedang ketuk, seperti di dalam surat Kidung Agung tadi. Kami menyadari bahwa sang mempelai wanita sangat terlambat membukakan pintu. Akhirnya mempelai pria itu pergi. Tuhan, kami tidak mau seperti itu. Engkau mengatakan, aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk pintu. Bukalah hai kekasihku. Tuhan, kami siap untuk membuka pintu hati kami. Marilah masuk bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, jadilah Engkau sebagai Gembala Agung, Engkau sebagai Juru Selamat, Engkau sebagai kekasih hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kalau Engkau menjadi kepala di dalam hidup kami ini akan berubah menjadi ciptaan yang baru, karena segala perkara yang lama sudah kami tinggalkan. Tuhan, hidup kami hanya untuk Engkau, mengasihi Engkau, dan menyerahkan hidup hanya kepada Engkau, kekasih kami yang abadi, Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, memasuki bulan yang baru, bulan Juli 2024. Tuhan beserta dengan kami. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.